Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Abiyu Azriel dengan NIM 19306141502 jurusan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Fisika Statistik, yaitu materi tentang teori kinetik gas. Namun dalam video kali ini saya tidak akan membawakan semua materi tersebut, melainkan hanya sub materinya saja, dikarenakan akan ada beberapa sub materi yang mungkin dibawakan oleh kelompok lain dan teman saya, namun dalam channel YouTube yang berbeda. Untuk pemaparan materinya bisa langsung disimak di PowerPoint berikut ini. Mata kuliah Fisika Statistik Teori Kinetik Gas oleh Abiyu Azriel, NIM 19306141052. Teori kinetik gas adalah studi mengenai properti makroskopik dari partikel berjumlah banyak yang dimulai dari persamaan klasik. Berikut adalah bab yang saya bawakan adalah asumsi dasar gas ideal dan fluks molekuler. Dimulai dari model-model molekuler gas ideal, ada 6 poin. Yang pertama yaitu volume makroskopik berisi sejumlah molekul-molekul. Poin kedua, molekul-molekul dipisahkan pada jarak yang cukup besar dibandingkan ukuran mereka. Kemudian molekul terus-menerus bergerak. Poin ketiga, pada pendekatan pertama, tidak ada gaya molekuler kalau terjadi tumbukan. Poin keempat, tumbukan antara molekul dengan dinding terjadi secara elastik. Poin kelima, bila ada gaya luar, maka molekul terdistribusi secara uniform. Dan poin keenam, arah pergerakan molekul akan terdistribusi secara uniform. Berdasarkan poin-poin tadi, maka dijabarkan bila ada n molekul pada suatu wadah dengan volume V, maka jumlah molekul per unit volume n dirumuskan sebagai n kecil sama dengan n besar per V. Bila terdistribusi secara uniform, maka delta n sama dengan n kecil kali delta V. Secara analitik, untuk asumsi poin ke-6 berbunyi jumlah titik per unit area sama dengan n besar per 4 pi r kuadrat. Dan pada sembarang elemen luas delta A, jumlah titik akan menjadi delta n besar sama dengan n besar per 4 pi r kuadrat kali delta A. Kemudian untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan pada gambar bola di samping ini yang menunjukkan terdapat area diarsir atau delta A di sini. Delta A tersebut dirumuskan dengan R sin theta delta theta kali R delta pi sama dengan R kuadrat sin theta delta pi. Kemudian jumlah titik molekul atau bisa disebut sebagai densitas molekul N pada arah theta dan pi. Untuk arah theta bisa dilihat pada gambar ini, arah theta dan arah pi yang memiliki kecepatan dengan arah antara theta dan theta plus delta theta setara dengan pi dan pi plus delta pi. Kemudian densitas molekul pada arah theta dan pi sama dengan n besar per 4 pi r kuadrat dikali r kuadrat sin theta delta pi sama dengan n besar per 4 pi kali sin kali theta delta pi. Nah, selanjutnya ketika kedua suku dibagi V, maka persamaan tersebut dapat ditulis sebagai delta n yang memiliki arah theta dan pi sama dengan n kecil per 4 pi kali sin theta delta pi.
Di sini berarti kerapatan molekul atau densitas yang memiliki kecepatan dengan arah antara theta dan theta plus delta theta setara dengan pi dan pi plus delta pi. Kemudian bab selanjutnya adalah flux molekuler. Berdasarkan poin yang dibahas di slide awal tadi, karena ada gerakan random terjadi terus-menerus, maksudnya pergerakan molekul-molekul yang terjadi terus-menerus sejumlah molekul delta N sampai ke dinding. Flux molekuler dapat dirumuskan sebagai delta N besar per delta A delta T. Jika delta NV merupakan kerapatan molekul atau densitas yang memiliki kecepatan antara V dan V plus delta V, maka delta N dengan arah theta dan pi dengan kecepatan arah V sama dengan 1/4 pi kali delta N dalam kecepatan V sin theta delta pi. Kemudian untuk volume silinder sama dengan delta V sama dengan delta A cos theta dikalikan V delta T. Flux molekuler di permukaan didefinisikan sebagai jumlah molekul yang sampai di permukaan, persatuan luas, dan persatuan waktu. Kemudian bisa dilihat untuk gambar di bagian pojok kanan. Terdapat daerah yang diarsir. Di daerah yang bulatan di bawah ini adalah delta A. Daerah delta A merupakan elemen kecil dari permukaan, baik di dalam gas atau di dinding. Selanjutnya dibuat garis normal ke daerah dan beberapa referensi bidang yang terdiri normal. Setelah terbentuk garis normal, maka dibangun silinder miring yang ditunjukkan pada gambar. Silinder berikut ini dengan sumbu ke arah dan panjang V delta T sama dengan jarak yang ditempuh oleh molekul dengan kecepatan V dalam waktu delta T. Maka jumlah molekul dengan arah theta dan pi dalam kecepatan V yang sampai di permukaan selama waktu delta T adalah sama dengan jumlah molekul dengan arah theta dan pi dalam kecepatan V dalam silinder. Maka molekul arah theta dan pi dalam kecepatan V berarti satu dengan kecepatan V, berjalan di arah theta dan pi. Kemudian dirumuskan untuk delta N dalam arah theta dan V dalam kecepatan V sama dengan 1/4 pi kali V delta N dalam kecepatan V sin theta cos theta delta pi delta A delta T. Dan fluxnya akan menjadi flux arah theta dan arah pi dalam kecepatan V sama dengan delta N besar arah theta dan V dalam kecepatan V per delta A delta T sama dengan 1/4 pi V dikali delta N dalam kecepatan V sin pi cos theta delta pi. Sekian materi yang saya bawakan untuk dua bab tadi. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum